Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nursingpedia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal uji kompetensi keperawatan. Bagi teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video dari channel Nursingpedia. Langsung saja kita ke soal pertama. Seorang pasien 32 tahun mengeluh area pemasangan infusnya terasa nyeri dengan skala nyeri 5. Saat observasi tampak kemerahan di area pemasangan infus. Nilai leukosit normal dan suhu pasien 36,7 derajat Celcius. Komplikasi apa yang terjadi pada pasien? A. Infiltrasi, B. Plebitis, C. Edem, D. Hematom, atau E. Trombus. Untuk soal pertama ini kita lihat data fokusnya yaitu pasien mengeluh nyeri pada area pemasangan infus. Skala nyeri 5, tampak ada kemerahan. Pasien mengalami plebitis, yaitu terjadinya suatu peradangan pada pembuluh darah vena akibat dari pemberian terapi cairan intravena, baik cairan maupun obat. Biasanya, pasien mengeluh nyeri di sekitar pemasangan infus, tampak kemerahan, demam, dan aliran infus kurang lancar. Maka, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah B, plebitis. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Seorang pasien 48 tahun akan mendapatkan suntikan Levemir 1 kali 10 international unit dengan insulin pen. Berapa sudut penyuntikannya? A. 15-30 derajat, B. 45 derajat, C. 60 derajat, D. 90 derajat, atau E. 30 derajat. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 adalah D. 90 derajat. Jarum insulin saat ini telah didesain dengan ukuran panjang 3 mm sampai 8 mm, mengikuti ketebalan epidermis sampai dengan hipodermis atau subkutis. Pada saat penyuntikan, perhatikan ukuran panjang jarum. Jika panjang jarum kurang dari 80 mm, penyuntikan dengan tegak lurus 90 derajat tanpa perlu mengangkat lapisan kulit sekitar. Jika panjang jarum lebih dari 8 mm, kulit yang akan ditusuk diangkat sedikit dan tusukan dengan sudut 90 derajat. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang pasien 40 tahun masuk IGD karena keracunan makanan. Pasien akan dipasang NGT. Perawat telah memakai handscoon untuk memasang NGT. Saat ini perawat mengukur panjang selang NGT dari ujung hidung ke telinga lalu ke processus hypoideus. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan? A. Membersihkan lubang hidung. B. Memilih lubang hidung yang akan dipasang NGT. C. Tandai panjang selang yang telah diukur. D. Memasukkan selang secara perlahan dan menginstruksikan tarik nafas dalam. E. Memotong plester. Untuk bisa menjawab soal nomor 3 ini, teman-teman harus bisa memahami dari prosedur pemasangan NGT itu sendiri. Adapun prosedur pemasangan NGT yaitu 1. Identifikasi pasien. 2. Periksa instruksi dokter untuk perhatian khusus seperti posisi pasien. 3. Pastikan tingkat kesadaran dan kemampuan pasien mengikuti perintah. 4. Periksa riwayat medis pasien seperti adanya lesi nasal atau polip. 5. Cuci tangan. 6. Jelaskan prosedur pada pasien. 7. Posisikan pasien pada posisi Fowler tinggi. Jika pasien koma, maka posisi semi Fowler. 8. Letakkan perlak di atas dada pasien. 9. Potong plester sepanjang 10 cm untuk memfiksasi selang. 10. Gunakan handscoon. 11. Ukur panjang selang dari ujung hidung ke ujung daun telinga, lalu ke processus hypoideus dan tandai dengan pita. 12.
lumasi ujung selang sekitar 15-20 cm dengan pelumas yang larut dalam air. 13. Masukkan selang melalui lubang hidung ke bagian belakang tenggorokan. 14. Fleksikan kepala pasien ke arah dada setelah selang melewati nasofaring. 15. Anjurkan pasien untuk menelan. 16. Dorong selang sampai panjang yang diinginkan sudah masuk semua. 17. Bila ada tahanan atau pasien mulai muntah, batuk, tersedak, atau menjadi sianosis, berhenti mendorong selang. Minta pasien untuk bernapas seperti biasa. Setelah pasien tenang, lanjutkan pemasangan NGT dengan menginstruksikan pasien untuk menelan saat mendorong selang. Langkah selanjutnya, periksa posisi selang dengan aspirasi cairan lambung atau meletakkan ujung selang di dalam kom berisi air. 19. Fiksasi selang dengan plester. 20. Rekatkan ujung selang ke baju pasien. 21. Bereskan alat, lepaskan handscoon lalu cuci tangan kembali. Dan yang terakhir, jangan lupa dokumentasikan setiap tindakan yang telah selesai dilakukan. Maka jawaban yang tepat adalah C. Tandai panjang selang yang telah diukur. Soal berikutnya soal nomor 4. Seorang perawat akan melakukan tes kulit untuk menilai apakah pasien alergi terhadap obat yang akan diberikan atau tidak. Di manakah lokasi yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut? A. Deltoideus. B. Bagian dalam lengan bawah. C. Pestus lateralis. D. Ventrogluteal. Atau E. Abdomen. Untuk melakukan skin test, lokasi penyuntikan yaitu secara intrakutan, yaitu terdapat pada 3 posisi. Yang pertama, lengan bagian dalam, kemudian dada bagian atas, dan punggung atas di bawah skapula. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah B, bagian dalam lengan bawah. Soal selanjutnya soal nomor 5. Seorang pasien 37 tahun saat ini sedang menerima transfusi whole blood call pertama. Pada 5 menit awal transfusi berjalan, pasien mengeluh sulit bernafas dan dada terasa berat. Apa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut? A. Hentikan transfusi. B. Beritahu dokter. C. Beri antipiretik. D. Lakukan resusitasi jantung paru. Atau E. Pantau tanda-tanda vital. Untuk soal nomor 5 ini, kita lihat data fokusnya, yaitu pasien mengeluh sulit bernafas, kemudian nyeri dada. Kondisi tersebut merupakan tanda dari reaksi alergi berat. Penanganan yang sesuai yaitu hentikan transfusi segera, pertahankan aliran vena dengan normal salin, beritahu dokter, dan pantau tanda-tanda vital. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Hentikan transfusi. Demikianlah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman perawat yang akan menghadapi uji kompetensi. Bila ada yang ingin teman-teman diskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.